Assalamualaikum sahabat. Di tengah sibuknya hidup, mari kita istirahatkan hati sebentar dengan nasihat ringan dari Gus Baha. Semoga dengan barokahnya Gus Baha bisa membawa ketenangan dan menambah tawakal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane kula suwun nggih pokoke sing ngaji kula nu nak kepengin iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakini nabi ku bayina. Bayina ku banget jelas. Pokoke nabi nak ngendikan itu logika hak, logika kebenaran itu jelas sekali. Sampai wong kafir wae gak berkutik. Mergo nak gawe logika itu masuk akal. Problem kita sekarang kalau soleh kok terus nane itikaf di masjid wiridan, tapi teke ora mlaku. Itu ya harus kamu hormati Kang, tapi dia tidak bisa makili warasatul anbiya dari segi hujjah. Mergo piye hujjah iku watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Hujjah itu harus diadu sama kaum, sama yang berbeda. Enggak bisa kamu menobatkan orang hanya dari masjid, dari kamar, mbok dungani, mbok wirid ora iso. Kudu pernah adu argumentasi. Lah sekarang kalau enggak debat terbuka, setidaknya sama-sama dilempar logika Tuhan satu dengan logika tiga kita lempar. Kita lempar di pasaran, lewat internet atau lewat ngaji, lewat terbuka. Nanti kan kelihatan mana yang lebih kuat, paham ya? Karena tadi logika Tuhan tiga, misalnya kalau Tuhan tiga lalu yang paling kuat siapa? Yang bapaknya. Ya berarti ketuanya bapaknya, berarti yang dua anak buah, berarti gak jadi Tuhan. Pokoknya apapun itu gak boleh kan. Kalau kamu sendiri uzlah dewan mergo ngrasa saleh itu menentang sunnah Rasul. Semua Rasul itu memproklamirkan diri kalau dia Rasul dan dia membuka diri. Dan setiap ayat Allah disebut inna fi dzalika ayat. Ini ayat harus kamu ketahui. Makanya ulama itu anti uzlah. Sehingga mengatakan kitmanul ilmi itu dosa besar. Kalau uzlah itu hatinya saja. Saya secara hati uzlah. Meskipun saya kumpul jenengan hati kula mboten nate ini. Ya joge era aku tahu eling kuwe mboten nate. Eling pangeran. Eling pangeran diutus eling Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi dititipi kuwe lah mulet. Mulet yang dititipi. Repot. Jadi kan Nabi. Titip ka bebe umatku. Akhirnya samina. Jane kita oleh protes. Tapi piye sing ngendikan Kanjeng Nabi topeng ora badhe kapundhut ngendikan umati. Wis bereso ora do bulet tuh bereso. Terus karwan apik ora ngarah Nabi ngendikan apa? Karang bulet. Mana nek kiai di umat bulet kok tersiksa Nabi bereso apik bulet kok tersiksa biasa wae. Ndak ngono gitu. Contoh gampang itu begini misalnya. Nabi Musa itu pernah debat sama Firaun. Perdebatan satu begini di depan umum. Saya ulang lagi ini di depan umum. Musa, lalu Tuhan kamu itu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Firaun cek ini. Oke, kalau Tuhan kamu itu Tuhannya bumi, saya berkali-kali jalan-jalan kemana-mana. Ma'alim tulakum min ilahin wa ini. Kamu tahu kan di sini yang dituhankan saya tok. Oke, ya. Terus Firaun masih membuka satu logika. Tuhan saya menuhani langit, kata Musa. Haman diceluk, Haman ibni li sorhal ali abluhul asbab masyhur ya Haman ibni li sorhal ali abluhul asbab samawati fa'atol ya ilahi Musa. Haman, saya bangunkan piramida yang tinggi, saya ingin melihat di langit, betulkah ada Tuhan Musa? Ini kan jelimet, karena nanti kalau piramida dibangun, Fir'aun naik pun kan nggak pernah melihat Tuhan, dia tetap akan GR, yang Tuhan saya, ternyata setelah saya bikin piramida, di atas juga nggak ada. Apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah hujjah. Akhirnya Nabi Musa merasa mensifati Tuhan, Tuhannya langit bumi itu gak efektif. Dalam konteks melawan siapa? Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ngetikan gini. Ya sudah gini aja. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Yang menuhani nenek moyang kamu. Itu langsung KO Fir'aun. Karena umatnya Fir'aun baru sadar kalau Fir'aun Tuhan, babanya tanpa Tuhan dong. Kan Tuhannya datang terlambat. Mereka tahu Fir'aun punya bapak, punya mbak. Kalau sekarang Fir'aun Tuhan berarti babanya tanpa Tuhan. Karena Tuhannya lahir kemudian. Kalau Yesus Tuhan jangan lahir di bumi dong. Gak melok gawe jadi pangeran. Sekarang Tuhan Yesus lahirnya di bumi. Lalu sebelum ada Yesus, bumi yang gak bikin siapa? Kan Tuhannya baru lahir. Nah itu terus banyak anggota kerajaan yang iman. Ini yang nantinya jadi cerita wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumun imanahu. Karena ketika debat itu kelihatan kualitasnya Musa jauh di atas kualitas siapa? Fir'aun. Makanya mereka diam-diam iman. Makanya hujah itu kuat sekali karena orang enggak bisa bantah. Badina wong saleh sing khusyuk. Iku akeh wong kafir astagfirullah.
ning atine ngono. Ceritane ono wong begane di sini malah astagfirullah wong anak turun ke ora. Ora tahu kepikiran bikin perda apa sing iso menghalau wong zina tak gerakan apa mungkin semua. Mulan bener ahli hadis, wali hadis ana wong saleh fatwa pamut. Iki meneng ae tika virus kecangkem manus mbah meneng. Ku penting pola ahli hadis. Tapi aja aku lho, ora aku lho, ahli hadis. Pun ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan diberkahi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.